nama saya Dela Rosa. Saya alumni BINUS S1 jurusan Komputer Akuntansi. Tahun masuk saya tahun 93, saya lulus tahun 97. Profesi saya sekarang, saya bekerja di Brighton sebagai advisor leader dari teman-teman agen properti. Jadi saya tuh memang udah banyak ganti-ganti dan ternyata saya suka sama pekerjaan yang sekarang ya saya jalanin, yaitu sebagai property advisor. Jadi property advisor itu nama gampangnya adalah agen properti. Jadi kerjaan saya itu ngebantuin orang yang lagi mau jual rumah atau mau sewain rumah, atau juga bantu orang yang lagi cari rumah atau mau sewa rumah. Jadi kita kayak perantara antara kedua belah pihak lah. Gitu. Tanggung jawabnya sebenarnya simple banget. Kenapa saya juga bisa suka? Saya juga nggak sangka lah. Karena saya pikirkan saya tuh sebenarnya dari awal kerja nggak pernah ada histori saya sebagai marketing kan. Saya tuh demennya ngajar. Dari SMA aja udah ngajar. Nah ini sebagai marketing. Tapi ternyata marketingnya cuma tanda kutip. Kenapa? Karena sebenarnya kita tuh bantu orang. Jadi tanggung jawabnya gampang sekali. Ada orang mau pasarin rumahnya ya kita cari tahu speknya seperti apa, luas tanahnya berapa yang mau harga jualnya, berapa harga sewanya. Habis itu kita bantu dia untuk cari pembelinya. Begitu juga dengan dari sisi pembeli, misalnya ada teman saya kontak, saya mau beli rumah dong di daerah Tanjung Duren misalnya. Nah, saya bantu dia lah untuk cariin rumah sesuai yang dia inginkan. Jadi tanggung jawabnya sebenarnya nggak bisa dibilang tanggung jawab juga, itu adalah kayak pelayanan sih kalau menurut saya. Jadi saya ngelihatnya bukan saya kerja, justru saya melihat saya bisa bantu orang dapetin rumah yang dia mau dan juga bisa bantu orang yang mau jual rumahnya. Jadi seneng lah ngerjainnya. Dan satu lagi, kenapa saya bisa seneng? Karena ternyata di bisnis ini tuh bukannya, waktu itu kan mindset saya ada kalau marketing saya harus nyari orang kan, saya harus nyari pembeli. Dan ternyata di sini, di bisnis ini tuh justru saya yang dicari gitu. Jadi saya suka sih. Zaman pandemi begini, waktu awal-awal pandemi dan PSBB memang agak pengaruh. Jadi kita mau survei, kliennya takut. Kliennya berani, pemilik rumahnya takut. Jadi sempat hold dan freeze selama kurang lebih 2 bulan. Tapi setelah itu, transaksi sih udah biasa. Dan justru uniknya, begitu pandemi, justru kan saya udah jadi advisor leader nih sekarang. Advisor leader berarti kan punya tim. Nah, justru tim saya nambah saat pandemi begini. Kenapa? Karena memang banyak bisnis yang terkena imbas dari pandemi kan. Jadi banyak orang mulai mau bergabung ke bisnis properti. Kayak gitu sih. Untuk transaksi jual beli rumah sendiri, kalau sekarang justru udah normal dan kalau kita lihat dari histori tahun lalu dibanding tahun sekarang, kantor saya sendiri malahan banyakan sekarang. Jadi memang sih dalam setiap situasi pasti ada yang diuntungkan, walaupun ada beberapa orang yang merasa dirugikan karena pandemi ini gitu. Dan memang kenapa bisa jualannya banyak, karena seperti kita tahu lah, karena kondisi seperti ini banyak sekali orang yang nggak bisa bayar KPR-nya. Kayak saya bulan lalu ada jualan 4 unit, dari 4 unit itu yang 3 itu sertifikatnya lagi diagunkan ke bank, jadi mereka itu mau jual karena mereka udah nggak bisa bayar cicilan KPR. Jadi sebenarnya transaksi jual beli rumah sih nggak terlalu terpengaruh dengan pandemi ini sih. Sebenarnya alasannya simple dan lucu sih. Sebenarnya saya pengennya masuk ke Pancasila. Karena kan saya kan dulu sekolahnya sekolah menengah farmasi kan. Saya sekolah farmasi itu saya juga cukup suka. Cuma waktu itu untuk masuk ke Pancasila biayanya mahal kan. Dan saya tahu lah kondisi orang tua saya untuk bayar segitu mahal belum ada. Akhirnya saya memutuskan ikutin cici saya. Cici saya itu alumni BINUS juga angkatan 91 jurusan KA. Nah, saya role modelnya dia aja. Jadi saya lihat dia kuliah di BINUS, kayaknya happy, saya ikutin ke dia di BINUS, kayak gitu sih. Ya waktu jadi asisten kali ya, jadi pengalamannya adalah ya saya merasa waktu saya kuliah, saya bisa bantu orang tua saya untuk bayarin biaya kuliah, yaitu dengan kerja. Untuk kerjaannya itu, dan kebetulan kerjaannya memang saya suka, jadi saya merasa ya saya kerja pun saya happy gitu. Untuk pelajaran yang paling saya suka dan ingat sampai sekarang, mungkin gara-gara dosen ya, yaitu Bu Ana Maria. Ana Maria kan waktu itu ngajar logika dan algoritma Pascal. Sampai sekarang saya ingat. Satu lagi Pak Wikaria. Pak Wikaria ngajar matematikanya jago banget, saya suka dua itu sih.
Sebenarnya dua-duanya saya suka. Kenapa? Karena kan pada dasarnya dua-duanya berhubungan sama orang kan. Karena kan saya senang menjalin komunikasi sama orang lah. IT consultant, kalau di IT consultant saya sukanya karena saya merasa ada ilmu gitu. Ada ilmu saya pelajari di sekolah ataupun di kursus, kepake di dunia kerja. Saya suka. Kalau sekarang yang saya suka adalah saya bisa bantu orang dan kemampuan komunikasi saya sih yang lebih terasa. Tapi kalau disuruh milih, ya pasti saya pilih yang sekarang. Kenapa? Karena kan kalau yang IT consultant, saya kerja sama orang kan. Kalau sekarang saya kerja, istilahnya kerja untuk diri saya sendiri lah, di mana income-nya saya mau berapa ya tergantung effort saya. Gitu sih. Cita-cita saya waktu masih kecil mungkin sama cita-cita kebanyakan anak kecil, yaitu pengen jadi dokter. Nah, sebenarnya sekolah farmasi juga bukan maunya saya, jadi mungkin nanti bisa dinilai bahwa saya orang ikut-ikutan. Saya masuk ke farmasi itu ikutin cici saya lagi yang tadinya kuliah di BINUS. Jadi saya ikutin dia aja, dan ternyata di farmasi ya cukup menarik. Jadi sebenarnya saya mungkin waktu sekolah atau kuliah tuh kayak nggak punya pegangan gitu loh mau kemana. Saya lihat cici-cici saya aja, kebetulan kan saya anak ketiga, cici saya ada 2. Saya ikutin cici saya yang kedua sih, ikutin dia banget. Untuk goals ada banget. Jadi karena saya ternyata mencintai pekerjaan ini, walaupun baru 1,5 tahun, hampir 2 tahun sih. Saya ternyata udah bisa menemukan passion saya di bisnis ini. Dan karena passion saya udah mulai terbentuk, akhirnya saya punya goals. Goals pribadi saya adalah saya pengen punya kantor properti sendiri. Gitu sih. Impian saya banyak sekali, jadi saya udah pernah terpikir karena saya orangnya demen sosialisasi kan, jadi kalau di luar pekerjaan saya pengen banget hidup saya itu berguna untuk orang, jadi kayak bantu orang lah atau ngajar dimanapun tanpa dibayar pun saya nggak masalah, yang penting saya bisa berguna untuk banyak orang, itu impian saya nomor 1 sih. Jadi saya selama ini pengen hidup saya itu ada gunanya gitu. Itu impian saya di luar pekerjaan. Kalau impian lain yang berupa materi sih banyak sekali. Tapi yang bukan non materi adalah yaitu saya pengen hidup saya ini sebelum saya dipanggil sama yang di atas itu ada guna untuk orang-orang. Kalau hobi saya sih sebenarnya saya bukan orang yang senang ngumpul-ngumpul, walaupun saya senang komunikasi sama orang, tapi untuk kayak hangout gitu saya nggak terlalu suka. Saya lebih suka kayak punya komunitas. Makanya saya sekarang kan ada di komunitas IKA BINUS. Nah itu saya mengajukan diri sendiri loh. Waktu itu IKA BINUS terbentuk, saya tanya ke wakil ketua IKA BINUS. Saya bilang boleh nggak saya mendaftar sebagai member gitu. Karena saya suka yang kayak begitu. Nah jadi selain pekerjaan, kesibukan saya sekarang adalah menjadi pengurus di IKA BINUS. Selain itu, kalau yang selain komunitas, saya biasanya sih sebelum pandemi saya suka ke gym. Jadi saya isi waktu saya dengan ke gym. Selain itu, IKA BINUS, udah. Untuk teman-teman BINUSian, adik-adik kelas yang baik yang belum lulus ataupun yang baru lulus, kadang-kadang kita suka kepikir, saya kuliah kok kayaknya nggak kepake di kerjaan, itu banyak banget. Tapi nggak usah takut, karena perjalanan hidup orang tuh beda-beda. Contoh lah saya juga kuliah komputer akuntansi, tapi ternyata sekarang bisa menemukan passion saya di bisnis ini. Nah, itu sih yang perlu teman-teman atau adik-adik kejar. Jadi setiap orang pasti punya passion masing-masing, setiap orang punya talenta masing-masing. Kalau sekarang merasa kuliah kayak nggak ada gunanya atau udah lulus tapi nggak kepake di dunia kerja, nggak usah khawatir. Karena pasti jalannya ada. Jadi tetap semangat cari yang mana yang kita suka gitu. Jadi coba, jangan takut untuk coba beberapa bidang. Karena satu titik pasti kita akan ketemu pekerjaan yang benar-benar kita suka.